Perkenalkan diri Anda dulu Bang. Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Oke, sudah berapa lama Anda nonton Edis TV? Saya nonton Edis TV sekitar adalah 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Bang, saya ini kan, saya ulang lagi ya teman-teman, jangan bosan-bosan. Saya ini kan membuka channel ini, membuka suatu kanal di YouTube dan di TikTok ini adalah tindakan reaktif atau sebuah tanggapan, Bang. Respon, bukan sebuah pencetus tapi respon terhadap orang-orang Islam yang kerjanya itu bahas-bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya APII. Tahu APII? Ya, yang isinya Zuma, Julius, itu. Ya kan, Yusuf PI. Tenang, nanti Anda ngomong, Bang. Tenang, Bang, nanti Anda ngomong. Nah, ketika mereka membuka channel seperti itu, maka saya itu membuka channel juga untuk menjawab fitnahan dan tuduhan-tuduhan mereka. Nah, ketika saya membantah fitnahan tuduhan mereka, saya tunjuk bukti-buktinya. Nah, salah satunya saya katakan, Tuhan Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Tetapi Muhammad mengajarkan justru nanti diberikan gadis-gadis yang besar teteknya. Itulah pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Islam yang mengerjakan amal soleh. Mereka akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar-besar. Dan mereka akan melakukan kegiatan seks di dalam surga. Bahkan kalau burung laki-laki berdiri 70 tahun berdiri terus tidak turun-turun. Nah, ketika saya mengatakan begitu, banyak mengatakan bahwa saya ini menghujat, memfitnah. Pertanyaan saya kepada Anda yang sudah 3-4 bulan nonton saya, apakah saya mengeluarkan statement-statement yang isinya merupakan fitnah atau hujatan terhadap agama Islam? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang Muslim. Ada banyak hal yang perlu kita harus bicarakan pada malam hari ini. Sesi yang pertama, Saudara Edis mengatakan bahwa Bang Zuma dan kawan-kawan melakukan sebuah kegiatan tentang pembahasan Islam tentang Kristen. Topiknya di situ, Bang Edis melakukan hal tandingan. Artinya membantah apa yang menjadi tolak ukur Bang Edis yang tidak wajar. Oke, itu sesi pertama. Yang kedua, saya melihat dari tadi Bang Edis mengatakan bahwa Rasulullah seperti ini dan seperti itu. Saya sepakat, Rasulullah memang kena sihir. Nah, terus di mana fitnahnya? Nah, cuma ada lanjutannya Bang Edis. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu nahwiyah dan as-sorfiyah. Kalau Anda paham di situ, baru Anda ngomong Islam begitu jauh. Kalau Anda belum paham tentang itu, jangan ngomong Islam terlalu jauh. Apakah dengan mengetahui nahu sorof, mantek, balago, Muhammad jadi artinya tidak kena sihir? Itu persoalan kena sihir. Tetap saja. Terus apa gunanya? Gimana? Bang Edis kan tadi ngomong. Sekarang gantian saya ngomong dulu. Jangan dibantah. Oke. Di dalam ilmu sorfiyah dan nahwiyah itu ada zaman hal, zaman madi, dan zaman mustaqbal. Disitulah yang kita harus pelajari, bahwa naluri ketika berbicara tentang persoalan sihir itu memang betul Rasulullah kena sihir. Pertanyaannya itu kan ada kalimat fantasi. Setelah itulah fantasi itu yang belum Anda sebutkan dari tadi. Oke, berarti sepanjang saya berbicara, adakah fitnah yang saya lakukan? Saudara tidak memfitnah. Ya sudah, kalau tidak ada memfitnah berarti pembuktian Edis memfitnah Islam itu tidak akan mungkin karena tidak melakukan fitnah. Setuju? Oke, ya saya setuju. Anda tidak pernah.
Nah, sekarang permasalahannya begini. Orang-orang APII yang kerjanya itu menghujat agama Kristen, contohnya si Julius, bahkan karena dia menghujat agama Kristen itu dia sampai kabur, itu lari dia dari Medan sana. Dia itu orang Medan, kabur dia dari Medan gara-gara dia terbukti menghujat agama Kristen. Nah, terus dia sekarang itu hidupnya dari apa? Dari bikin konten, pokoknya ada konten seru dia bikin konten. Hidup dari situ dia. Pokoknya asal ada apologet begini seru, gosip apa terkini, makanya dia itu saya julukin bibir plus. Nah, makanya bibir plus, bibirnya plus. Jadi kalau ngomong itu dia gitu. Laki-laki tapi berbibir plus. Nah, persis seperti Robert Mokondo. Nah, makanya yang saya tanyakan kepada Anda, ketika orang APII mengatakan bahwa saya menghujat, memfitnah agama Islam, apakah Anda setuju dengan mereka atau membantah mereka? Kalimat memfitnah ada, saya rasa ada. Tunjukkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Satu aja tunjukkan. Oke. Bang Edis pernah mengatakan dulu dalam konteks apa ya dulu ya, bahwa Muhammad ini tadi ya, contohnya tadi saja bahwa Aisyah tidak digauli, itu kan kalimatnya fantasi. Seakan-akan Bang Edis bilang fakta. Sebentar. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Istri baik. Terus. Dampak dari Muhammad terkena sihir itu apa? Dampaknya. Bang. Sebentar, Pak. Sebentar. Anda kan mengatakan saya fitnah. Dampaknya dari Muhammad, sebentar. Dampak daripada sang nabi tersihir itu, dia itu lupa istri yang mana yang belum digauli. Betul? Terus. Karena salah satu istrinya itu mengadu, Rasulullah, kenapa engkau tidak datang-datang ke kamarku? Kapan giliranku? Nah, lalu Muhammad berkata, loh, masa? Bukankah saya sudah mendatangi kamarmu? Ini kan akhirnya dampak daripada terkena sihir itu, dia itu lupa mendatangi istrinya yang mana. Contoh, Muhammad punya istri 13. Dia hanya masuk ke kamar yang satu itu terus. Ke kamar yang lainnya dia tidak pernah masuk. Sehingga dia berhalusinasi, loh, saya sudah mendatangi kamarmu. Padahal belum. Nih, saya buktikan. Coba Anda dengarkan ya. Buktikan. Nih. Pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Saya ulang. Terus. Pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum ada datang di tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu. Nah, iya kan? Diingatkan oleh istrinya. Oke, Anda kan memotong. Bang, ini baca ya. Silakan baca. Silakan dibaca. Silakan. Ya, Anda yang baca dong. Kan Anda yang di situ. Oke, Silakan. saya baca ya. Silakan. Seperti diriwayatkan dari Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labib al-Asham. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan kalimatnya garis bawah ya, membayangkan telah melakukan sesuatu, dalam tanda kurung berhalusinasi. Oke? Kalimatnya berhalusinasi. Sedangkan yang tadi Anda tidak diselesaikan dulu ceramah itu, Anda motong-motong saja. Iya, isi halusinasinya apa? Apanya? Dia kan berhalusinasi, dia melakukan sesuatu padahal tidak dilakukan, betul? Oke, apa itu? Apa itu? Berhalusinasi mendatangi istri satu persatu. Dia pikir dia sudah masuk ke kamar istrinya, sudah melakukan hubungan badan, padahal tidak. Nah, coba. Terus lanjutin. Berarti kalimat halusinasi kalau kita subsistemnya Bang ya, subsistemnya ini di bawah. Kalau kita rentetan halusinasi itu Bang, itu dalam Islam itu ada dua, kalimatnya mustaqbal dan zaman hal. Maka kembali lagi pada ilmu nahwiyah. Jangan diartikan lurus Bang. Kalau diartikan lurus, Islam itu tidak seperti itu.
Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, intinya akibat daripada sihir itu, guna-guna itu, dia berhalusinasi. Apa isi halusinasinya? Dia pikir dia sudah masuk ke kamar istrinya dan sudah melakukan tugasnya sebagai suami, sudah menggauli istrinya. Sehingga istrinya itu datang ngadu, "Ya Rasulullah, mengapa kau tak masuk-masuk ke kamarku?" Terus Rasulullah bilang, "Loh, kan udah kemarin." "Belum ya Rasulullah." Lalu dia bilang, "Oh, saya ini kena sihir." Oke. Betul tidak? Kalimat inilah yang orang Islam, yang saya yakin orang Islam yang nonton di bawah ini tidak terima kalau saudara Oke, coba yang benar gimana? Yang benar gimana kalau gitu? Coba. Gimana Bentar benernya? dulu, saya dulu yang ngomong pelan-pelan. Silakan. Oke. Bang Edis dari tadi ngomong bahwa persoalan-persoalan yang dibahas tadi, orang yang di bawah mungkin ada orang Islam yang nonton hari ini sama-sama tidak terima. Karena Bang Edis tadi bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk ke kamar satu istrinya, Aisyah, dalam tanda kurung ya, Aisyah yang tidak beliau gauli. Baik. Oke, bentar. Silakan. Bahwa di sana si Muhammad lah abang bilang begitu, bahwa tidak dientot lah pada waktu tadi bilang. Saya tidak bilang begitu. Itu bahasa Anda. Itu bahasa Anda. Tanya yang di bawah, Bang. Saya tidak pernah mengeluarkan bahasa entok, nggak pernah. Aduh. Saya Anda nonton dari tadi. memfitnah. Yang dibahas fitnah. Teman-teman, pernah tidak saya mengeluarkan bahasa seperti itu? Pernah tidak? Kalau ada saya lompat dari Monas, tidak pernah. Yang saya katakan, Bang, Muhammad tidak masuk ke kamarnya dan melakukan hubungan. Tidak pernah saya pakai bahasa-bahasa entok, Bang. Aduh. Anda bilang ngewek tadi ya. Jangan ngeles loh. Oke, yang saya katakan perkara ngewek itu perkaranya RK. Di mana RK dapat support, Robert dapat support untuk ngewek. Ada di mana sih? Yang saya katakan itu barusan tadi RK sama Robert Mokondo. Aduh, lu berat ini Anda ini. Makanya Bang, Saya itu, Bang, tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang tidak ada dalam Al-Quran. terus Kalau saya mengatakan ini yang menarik, Bang. tadi Sebentar. saya tadi sepintas, Bang. Di sela-sela saya ngomongin Muhammad, saya bahas RK dan saya bahas Robert William Raja yang kerjanya ngewek-ngewek di sawah bertiga. Videonya ada, saya tunjukin. Cuman video ngeweknya tidak diupload. Yang diupload itu video pegang-pegang paha. Robert William Raja, anak pendeta asal Kupang NTT. Sebentar. Saya cuma ngetes saudara dari tadi. Kalimat itu saya tes, ternyata Anda tidak terima. Begitupun dengan orang Islam yang Nabi Muhammad, kau seakan-akan beliau itu bukan Nabi menurut Anda. Makanya kami tidak terima. Anda saja disentil sedikit saja sudah nggak terima seperti ini. Bang, sekarang begini, Bang. Ada nggak orang Islam, ini agak sedikit menyimpang sebelum kita kembali ke tema. Ada nggak orang Islam yang bernama Insan LS Mokoginta mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan? Ada itu, dia keluarin bukunya, dijual di toko-toko buku Islam. Nah, makanya sebagai orang Kristen, kenapa saya tidak bisa bikin tanggapan 101 bukti Muhammad bukan Nabi? Jangan marah. Itu sebagai tindakan reaktif. Ada orang Islam bikin buku, judul bukunya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau kalian saja boleh bikin buku begitu, dijual di toko-toko buku Islam, kenapa kami tidak bisa bikin buku yang sama, 101 bukti Muhammad bukan Nabi? Jangan marah. Nah, ya kalau memang orang Islam tidak harus marah, kenapa Bang Edis barusan saya sendiri sedikit marah? Bukan, Bang, saya tidak marah. Saya ingin meluruskan, Bang. Bang, saya nggak pernah marah. Adakah saya datangi rumah Anda? Saya datangi kantor kelurahan Anda? Nah, itu yang terjadi kepada saya, Bang. Ketika saya membantah Islam, orang Islam nggak bisa bantah saya. Yang bisa mereka lakukan adalah datangi kantor kelurahannya.
Itu. Nah, sekarang kembali ke tema, Bang. Akibat daripada sihir itu, sang nabi berhalusinasi. Apa isi halusinasinya? Isi halusinasinya adalah dia berpikir bahwa dia sudah menggauli istrinya, padahal belum. Terus. Sehingga istrinya datang protes. Ya Rasulullah, ya Nabi, kenapa engkau tidak mendatangiku? Sekarang kan giliranku. Sang Nabi bilang, loh, baru kemarin sudah saya datangi. Belum. Ternyata Nabi kena sihir. Itulah alasan daripada sang Nabi. Dia berkata dia kena sihir. Nah, siapa istri-istri yang diperlakukan seperti itu adalah, ini secara umum ya, bukan hanya perkara itu saja. Bang, jangan ditutup wajah, Bang. Mundur sedikit, biar enak. Istri-istri yang melakukan protes terhadap Muhammad yang tidak adil bagi istri-istrinya adalah 2 orang, namanya Aisyah dan Hafsah. Di mana itu tertulis? Di dalam surat At-Tahrim ayat 1-4. Silakan baca. Lah, Anda yang baca katanya. Oke, Anda saya bisa. bacakan. Coba. Baik, saya baca. Saya minta tolong ya, jangan dibacakan artinya ya, baca Arabnya ya. Lo artinya buat apa, Bang? Terus, baca ayatnya. Oke, Coba. kalau misalnya saya membaca Arabnya, lalu untuk apa diterjemahkan? Ya sudah, coba saya pengen tahu. Oke, baik, kita tampilkan ya. Baik, saya balik dulu kamera saya, Bang. Sorry ya, ini jadi apa namanya? Tahrim berapa? Coba. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saya bukakan dulu At-Tahrim 1-4. Sebentar ya. Teman-teman sabar, di tap layar dulu ya teman-teman ya. Itu loh, love orange kok diem aja nih kalian ini. Aduh. Love orange, coy. Ini orang maunya nonton aja love orange tidak jelas. Ini mereka cuma mau nonton Bang Edi. Sebentar. Menarik ini kayaknya nih kita nih. Enggak, kalau muslim saya suruh nonton aja nggak apa-apa. Yang Kristen loh, tap layar kayak bagi-bagikan kayak. Ngeri sekali nih. Bentar, saya bukakan dulu At-Tahrim. Oke, kita bukakan ya surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Oke, sebentar Bang. Kita mulai dulu dari ayat yang pertama ya, surat At-Tahrim. Aduh, sebentar ada iklannya, saya hilangin dulu. Oke, surat At-Tahrim. Oke, kelihatan ya? Wahai Nabi, kelihatan? Mengapa engkau? Oke, ya ini kan ada artinya sih Bang. Ya sudah, saya nanya ke Abang ya. Abang nih bisa baca Arab apa enggak? Anggap aja saya nggak bisa Bang. Buang-buang waktu aja itu Bang. Lah, jangan Kalaupun sebentar. Walaupun saya sanggup membaca ya ayyuhan nabiyyu lima tukhrimu, walaupun saya bisa baca itu, artinya nggak akan berubah. Tetap aja artinya sama Bang. Apa gunanya saya ahli artinya juga nggak berubah kok. Nah, baik. Wahai Nabi, maksudnya Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Nah, terus kita baca selanjutnya At-Tahrim 2. Sebentar, iklannya saya iklan ini terus lu. Nah ini, sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang At-Tahrim ayat yang ketiga. Oke. At-Tahrim yang ketiga. Ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukannya kejadiannya kepada Nabi. Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian yang dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah dia bertanya, siapakah yang telah memberitahu hal itu kepada Nabi? Nabi menjawab, yang memberitahukan hal itu adalah
Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Perhatikan. Nah, ini ayat intinya ini. Nih. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong kepada kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, sesungguhnya Allah pelindungnya. Demikian juga Jibril, demikian juga orang-orang mukmin. Selain itu adalah malaikat juga pelindungnya. Nah, kita baca tafsirnya ya. Sebenarnya ini lagi ngomongin siapa? Ngomongin Hafsah dan Aisyah. Nih, saya bacakan ya. Jika kamu berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, bertaubat kepada Allah dengan menghentikan kebiasaan yang tidak nyaman bagi Nabi. Apa kebiasaannya itu? Kebiasaannya itu adalah yaitu ngomong-ngomongin Nabi terus. Makanya Aisyah pernah kena pukul sama Muhammad. Nih jelas ini tafsir-tafsirnya ini. Kalau Anda baca ini ya, coba ini. Kita baca Tahrim ya. Nah, terus kelirunya di mana ini? Anda mengatakan saya fitnah bahwa Aisyah dan Hafsah itu adalah orang yang bersekongkol untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepada Muhammad. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Nih, sebentar ya. Makanya langsung ke intinya Bang Edi, langsung ke intinya, jangan berbuat muter-muter ini. Bikin lama. Oh, baik. Nih ya, saya bacakan. Tafsir At-Tahrim ayat 1. Loh, Anda tidak tahu. Saya bacakan ya tafsir-tafsirnya ya, biar Anda ngerti. Nih, saya bacakan ya. Kelihatan di sini? Terus. Tafsir Al-Wajiz ya. Surat At-Tahrim ayat yang pertama tuh ya. Nih, kita bacakan tafsirnya. Suatu kali, perhatikan ya, suatu kali, sebentar, mana tafsir Al-Wajiznya tadi. Nah ini. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan atau melarang untuk dirimu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Iklan lagi nih. Berupa makanan dan hal lain yang lainnya yang halal. Apakah melalui itu, pengharaman itu, kamu mencari ridho istri-istrimu, yaitu Aisyah dan Hafsah saja? Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha pengasih bagi hamba-hambanya. Nah, perkaranya itu perkara apa? Nah ini, di dalam Bukhari disebutkan ya, bahwa sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang setelahnya diturunkan Nabi mengharamkan madu untuk dirinya. Karena beliau telah meminumnya bersama Zainab binti Jahsy. Lalu Hafsah dan Aisyah berkompromi untuk berkata kepada beliau ketika mendatanginya. Ini panjang lah ceritanya, Anda nggak ngerti. Ini saya ceritain aja. Nih, saya balik kamera saya, biar saya ceritain. Kalau orang Islam nggak ngerti ini, makanya. Coba intinya. Ini intinya begini, dengarkan saya. Intinya dengarkan, begini. Jadi Muhammad ini kan punya istri, betul? Terus. Nah, waktu itu Muhammad itu juga punya budak seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Terus. Nah, suatu waktu, Bang, jangan separuh aja Anda biar Anda ngerti. Nah, suatu waktu harusnya malam itu adalah malam giliran daripada Hafsah. Jadi Muhammad itu punya banyak kamar, oke? Nah, kamar-kamar itu diisi istri-istri Muhammad. Nah, seharusnya malam itu adalah malam giliran Hafsah. Tetapi Muhammad malah tidur bersama Maria Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah itu. Sehingga itu membuat Hafsah sangat sakit hati dengan berkata begini, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tega melakukan hal tersebut di malam giliranku, di ranjangku?" Itu ada riwayatnya, itu tertulis dalam hadis. Kalian mana tahu itu? Kalau tahu itu kalian pasti udah berhenti jadi orang Islam. Enggak bisa. Islam itu enggak seperti itu. Oke, sekarang betul atau tidak? Pada hari itu adalah hari giliran Muhammad tidur di kamarnya Hafsah.
Tetapi Muhammad malah tidur bersama Maria Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah. Terus. Sehingga Muhammad berkata, hari ini aku haramkan Maria Al-Qibtiyah. Makanya turun surat At-Tahrim ayat pertama. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan yang dihalalkan Allah bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Itu. Terus. Coba bantah dulu, tertulis gak itu dalam riwayat-riwayat Islam? Terus bang, selesaikan dulu. Ya itu udah selesai. Intinya ayat tersebut berkaitan dengan Muhammad yang berbuat tidak adil terhadap dua istrinya, yaitu Hafsah dan Aisyah. Makanya menurut orang-orang Syiah, sebenarnya menurut orang-orang Syiah, yang membuat Muhammad terbunuh itu adalah Aisyah dengan cara meracunnya. Itu kata orang-orang Syiah. Makanya itu didukung dari bukti-bukti selanjutnya. Makanya keluarga Muhammad, yaitu Ali. Ali itu artinya keluarga. Ya, saya percaya bahwa nama sebenarnya itu bukan Ali, tapi Ali itu julukan kepada keluarga Muhammad. Makanya Muhammad punya menantu namanya Ali bin Abu Thalib, keluarganya Muhammad. Makanya setelah Muhammad meninggal, Ali dengan Aisyah ini berkonflik. Mereka perang di dalam perang Jamal. Oh, mana sampai ilmu Anda sampai sini? Tahu Anda perang Jamal? Jamal yang jualan telur itu ya? Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Apa perang Jamal nih? Saya tunjukkan. Saya balik lagi kamera saya. Biar Anda ngerti sejarah agama Islam. Kalau Anda nggak ngerti sejarah agama Islam, Anda mana tahu? Iya. Nih, perang Jamal. Nih, biar Anda baca sejarah agama Islam ya. Nih, saya bacakan. Apa itu perang Jamal? Perhatikan. Nih, perang Jamal. Nih, perang Jamal atau pertempuran Jamal dalam bahasa Arab adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan khalifah Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah. Ini loh. Ribut keluarganya Muhammad. Ini terjadi tuh. Nih, melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Tolha, dan Zubair pada bulan Desember 656. Ya, Ali adalah sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi Islam Muhammad, sedangkan Aisyah adalah istri Muhammad. Tuh, bertempur mereka dalam perang Jamal ini. Pasukan yang terlibat tuh, pasukan dari Aisyah. Tuh, pasukan-pasukan. Korbannya berapa? Tuh, meninggal tuh banyak korban. Ribuan korban tewas. Nih, kekuatan 10.000. Lawan 10.000. Korban 400 sampai 500 dari pihak Ali. 2.500 dari pihak Aisyah. Nih, jelas nih. Nih, semenjak awal kematian Muhammad, Ali yang merupakan anak dari pamannya Muhammad, Abu Thalib, merasa dirinya sebagai pihak yang berhak menjadi penerus, menjadi khalifah. Namun hal tersebut batal karena seorang justru berbaiat kepada Abu Bakar. Ini panjang nih sejarah agama Islam. Kalau Anda baca ini, Anda mana tahu. Ya. Belum cukup, ilmu Anda menghadapi saya itu belum cukup. Makanya tanya sama orang-orang Syiah, siapa pembunuh Muhammad? Tanya aja kalau nggak percaya. Jawabnya Aisyah. Loh, tidak percaya. Makanya Aisyah itu pernah kena pukul sama Muhammad itu. Aisyah. Anda mana tahu riwayat itu? Oh, yang Anda tahu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Itu yang Anda tahu. Aisyah kena pukul, Anda tidak tahu. Ya.